kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Indonesia Manado di mana saja berada. Selamat sekali di pagi hari ini kita kembali di dialog Papua untuk edisi Rabu 16 Juni 2025 yang Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pagi hari ini sudah bersama kami di studio narasumber yang terkait dengan topik yang kami angkat dan juga berkompeten di bidang ini. Yang pertama kami perkenalkan Bapak Jimmy James SPD sebagai Kepala SMK Negeri 1 Manado dan juga sebagai Ketua MKKS Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Juga yang ada di samping saya Ibu Hartini Ngadirejo MPD sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Languan. Selamat pagi Bu. Iya, selamat sekali dari Languan jauh-jauh ke Manado ya, bersama kami. Dan juga yang ada di tengah diapit oleh Kepala Kelas Sekolah Rika Bosike sebagai peserta MPLS ya dari SMK Negeri 1 Languan juga. Dan pendengar kami mengajak Anda untuk berpartisipasi sebentar di dialog forum Radio untuk hari ini di 0821 Indonesia silakan untuk Anda ya. Boleh sebentar berpartisipasi di 082195835080. Saya akan berdialog dengan narasumber yang ada di studio. Sebenarnya masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan sekolah ya. Saya mulai dari Pak Jimmy James Jeremias SPD ya, yang dulunya dikenal dengan MOS ya, masa orientasi sekolah ya, dan sejak tahun berapa ini dialihkan dan maksud tujuannya. Silakan Pak. Baik Pak Ika. Iya. MPLS atau masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan memang adalah kegiatan tahunan. Tetapi sebetulnya lebih daripada itu, ini bukan sekedar seremonial belaka ya. Iya. Tetapi MPLS ini sebetulnya merupakan tahap awal bagi para siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Di sini mereka bukan hanya akan mendapat informasi-informasi terkait fisik sekolah, mengenal teman baru, guru-guru, ya, tetapi sesuai arahan Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah bahwa ini justru adalah titik awal bagaimana membangun kesadaran untuk belajar dengan serius, mengenal bahwa pentingnya pendidikan, kemudian semakin mengenal bagaimana harus berdisiplin supaya mampu mempersiapkan masa depan yang jaya. Jadi bukan sekedar momen seremonial, tetapi masa depan itu memang harus dimulai dari sekarang ya, dari awal ya.
Makanya harus dibuat seramah mungkin, semenyenangkan mungkin, supaya ini jadi awal yang baik. Bayangkan kalau siswa memulai sesuatu dengan khawatir, dengan ketakutan, ini pasti akan memberikan dampak psikologis yang tidak bagus. Dan kemungkinan besar akan mengganggu proses-proses selanjutnya. Jadi ini kegiatan yang sangat strategis dan bermakna. Makanya harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin sehingga memberikan kesan yang betul-betul menginspirasi, ya, membangun semangat supaya akan tenang di dalam menempuh proses pendidikannya kurang lebih selama 3 tahun di SMA. Ya, seperti itu Pak. Ya. Ini masa ajaran yang baru ya Pak, 2025-2026 ya. Ya. Di sekolah yang Bapak pimpin di SMA 1 Manado, berapa banyak murid yang ada sekarang ini, yang masuk baru? Jadi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dari kementerian itu, SMA 1 Manado tahun pelajaran ini menerima 576 siswa. Dari awal diumumkan seperti itu ya, waktu masa pendaftarannya, kuotanya, pengumumannya juga begitu 576 dan sampai sekarang hanya 576. Saya mendengar ada orang-orang yang kemudian menebarkan isu bahwa sekarang SMA 1 sudah 700. Itu hoax itu ya. Jadi SMA 1 tetap pada komitmen dan aturan bahwa sekarang ini hanya ada 576 siswa baru. Jadi sesuai aturan dan sesuai aturan. kuota ya, Betul, yang ada, betul. tidak melebihi dari apa yang ditetapkan ya, betul, pemerintah pusat. ya. Ya, saya ke Ibu Hartini Ngadirejo MPD sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Langowan. Di Langowan sendiri untuk tahun ajaran yang baru ini 2025-2026 seperti apa Bu? Berapa banyak yang diterima di sekolah? Ya, terima kasih Bu. Untuk di SMK Negeri 1 Langowan tahun ini kami menerima 155 siswa. Ya, itu sudah masuk semua sesuai kuota atau masih kurang atau sudah kelebihan atau seperti apa Bu? Kalau untuk di sekolah kami ini masih kurang. Masih kurang dari ya? Kuota yang sudah ada. Mungkin ada sonasi atau seperti apa Bu sehingga berkurang? Kami bukannya berkurang Bu, jumlah murid masuk saat ini bertambah, tapi untuk kuotanya tahun lalu kami naikkan supaya bisa mengakomodir siswa-siswa yang ingin masuk ke sekolah kami. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Manado, kami tetap mengajak Anda dan mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami 0821 9583 5080 untuk berdialog dengan narasumber yang ada di studio untuk pagi hari ini di Dialog Forum Kawanua yang mengangkat mengenai masa pengenalan lingkungan pendidikan satuan pendidikan sekolah yang ramah dan kreatif SMA SMK Sesulut tahun 2025. Ya, kita dengan narasumber yang ada. Saya ke Adik Ripka Boseke ya. Sudah berapa hari menjalani masa MPLS ini? Terima kasih. Sudah sampai hari ini sudah hampir 1 minggu. Hampir 1 minggu ya sudah dimulaikan. Terus seperti apa pengalamannya 1 minggu ini? Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Pengalaman selama mengikuti MPLS di SMK Negeri 1 Langowan, banyak yang diterima pengalaman, salah satunya dengan mendapatkan banyak teman baru, inspirasi baru dengan lingkungan baru. Lingkungan yang baru ya. Terus seperti apa? Kira-kira sudah bisa menyesuaikan dengan MPLS ini yang ramah dan kreatif? Ya, sudah bisa menyesuaikan dengan MPLS ramah dan kreatif ini. Jadi sudah bisa adaptasi dengan lingkungan sekolah, iya. Iya. Oke. Ya, saya ke Bapak Jamie Yermias, SPD ya, sebagai Kepala SMA Negeri 1 Manado selama ini. Ya, tujuan yang dicapai dalam MPLS ini seperti apa Pak Jamie? Baik Mbak Ike, jadi kalau masalah tujuan sebetulnya memang di seluruh sekolah sama, karena kita menggunakan pedoman yang sama terkait MPLS di tahun pelajaran 2025-2026. Secara garis besar itu ada 6 ya, ada 6 tujuan dari MPLS ramah ya. Yang pertama
MPLS Rama itu menumbuhkan dan menguatkan karakter serta profil lulusan murid baru, mulai dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pertemuan pagi ceria, pengenalan profil lulusan, dan kegiatan lainnya terkait program pencegahan penyimpangan isu-isu sosial. Yang kedua, MPLS Rama itu membantu murid baru untuk mengenal, beradaptasi, dan berinteraksi positif dengan warga satuan pendidikan. Yang ketiga, MPLS Rama membantu murid baru untuk mengenal dan beradaptasi terhadap sarana prasarana yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan. Yang keempat, MPLS Rama membantu murid baru untuk mengenal dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar satuan pendidikan. Yang kelima, MPLS Rama membantu murid baru untuk mengenal kurikulum, termasuk juga visi, misi, tujuan, intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan juga budaya serta nilai-nilai positif di satuan pendidikan. Yang terakhir, MPLS Rama itu mengenalkan karakteristik dan kebutuhan perkembangan setiap murid baru sebagai bahan pertimbangan guru untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan semua ini tentu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Iya. Kalau saya ke Ibu Hartini Ngadirejo ya MPD, bagaimana situasi MPLS ini berlangsung di SMK Negeri 1 Languan, Bu? Ya, terima kasih. Sesuai dengan panduan dari kementerian bahwa MPLS itu harus dilaksanakan dengan ramah. Karenanya di SMK Negeri 1 Languan kami mengangkat tema Gracious, ramah. Bahwa seluruh komponen di SMK Negeri 1 Languan itu harus mendukung tercapainya tujuan MPLS ini. Dengan cara yang pertama, kami menginformasikan kepada orang tua semua kegiatan yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Languan. Kami juga mengajak orang tua untuk hadir, bahkan mendampingi selama kegiatan ini. Apabila ditemukan hal-hal yang tidak baik, segera laporkan kepada kami. Dan kami bersyukur sampai hari ini orang tua tidak menemukan hal-hal yang tidak baik. Malah orang tua mendukung dan memberi semangat kepada kami bahwa inilah kegiatan yang diharapkan oleh orang tua, yaitu anak-anak bisa gembira, bisa mengikuti dengan baik, dan anak-anak merasa diterima di sekolah kami. Bahkan kami pun menghimbau kepada kakak kelas harus jadi teladan yang baik, jadi contoh yang baik bagi adik kelas. Ya, oke. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di dialog forum Kawanua mengenai masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan MPLS yang ramah dan kreatif SMA SMK se-Sulawesi Utara tahun 2025. Untuk Anda bisa bergabung di 0821 9583 5080. Silakan untuk Anda yang masih yang ingin bergabung sama kami di line telepon kami 0821 9583 5080 untuk Anda berdialog dengan narasumber yang ada di studio untuk pagi hari ini. Oke, kalau saya boleh kembali ke Adik Ripka ya, pengalaman apa ya? Oke, bagaimana ya, ada yang masuk, bagaimana sinergi ayah antar anak ke sekolah kalau sudah SMA ya? Oke, ada yang masuk ini lewat YouTube. Oke, Lydia. Oke, bagaimana sinergi ayah antar anak ke sekolah walau sudah SMA? Oke, mungkin bisa dijawab oleh, ya saya ke Pak Jamie dulu ya. Karena sekarang ini memang dianjurkan oleh pemerintah ya bahwa anak sekolah diantar oleh ayahnya sekarang. Ya, gimana Pak Jamie menanggapi hal ini? Ini sesuatu yang bagus sekali ya, bahwa pendidikan itu kan tanggung jawab semua, ya. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab sekolah, apalagi orang tua. Jadi ayah mengantar anak ke sekolah, apalagi dia sudah SMA, itu tidak ada yang salah. Yang namanya anak kan bukan cuma waktu dia anak-anak, sampai dia sudah menikah pun tetap itu anak, dan dia butuh ada pendampingan, pembimbingan dari orang tua.
Nah, semangat ayah mengantar anak ke sekolah itu bukan sekedar menandakan orang tua sayang ke anak, tapi lebih daripada itu bahwa orang tua itu siap mendukung, ya, siap mendukung dan siap berkolaborasi dengan sekolah dalam rangka menyukseskan proses pendidikan anak di sekolah. Jadi ini tanda dukungan yang sangat positif dan ini perlu kita kembangkan. Jangan sampai orang tua kemudian seenaknya melepas anak ke sekolah. Ya. Oke, gitu, Pak. ya. Ini ada telepon yang masuk ya. Oke, selamat pagi. Halo. Iya, halo. 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 Ya, halo, selamat Iya, pagi. selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Ray di Tomohon. Pak Ray di Tomohon. Oke, silakan Pak. Langsung ke pertanyaan ya. Oke, silakan Pak Ray. Halo. Ini masalahnya kan MPLS, Iya. ramah dan kreatif. Mhm. Jadi yang kami harapkan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi tema itu, ramah, baru yang kreatifnya seperti apa. Kan sama dengan yang lalu-lalu kan itu termasuk itu sudah pojok-pojok kan sudah membebani orang tua. Kan suruh bawa ini, bawa itu. Ada juga ya Pak, yang ditemukan sekarang ini, disuruh bawa ini, bawa itu ya? Ya, Masih ditemukan ya? Anak-anak disuruh bawa ini, bawa itu dari sekolah ya? Iya? pertanyaannya kepada ada narasumber situ Kang. Iya, Pada bapak-bapak. langsung saja. Iya, langsung saja pertanyaannya ya Pak. Iya, oke Pak Ray, silakan. Ya, oke, sudah ditutup ya, sayang sekali. Oke, di belakangnya Pak Ray, silakan. 082195355080 untuk Anda yang ingin berdialog dengan narasumber yang ada di studio pagi hari ini. Ini mengenai masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS yang ramah dan kreatif. Ya, oke, sambil menunggu Anda, saya kembali ke Pak Jemi. Ini yang dimaksudkan dengan MPLS yang ramah dan kreatif ya. Seperti apa ya Pak? Baik Mbak Ike. Iya. Jadi dalam MPLS tahun 2025-2026 ini sebetulnya itu ada 6 prinsip ya. Jadi memang judulnya itu MPLS ramah dan kreatif dan ada 6 prinsip ya. Yang pertama prinsip ramah. Maksudnya kita harus memuliakan anak, menghormati hak-hak anak, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai karakter. Ya. Jadi nggak ada lagi istilah kekerasan, pelecehan. Iya. Tadi yang Pak Rey sempat singgung, saya rasa tahun ini nggak ada lagi sekolah yang minta ini, minta itu. Karena salah satu juga hal yang ditekankan, MPLS tahun ini harus bebas dari biaya. Tidak Iya. ada pungutan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip edukatif. Artinya seluruh materi, metode dan proses dalam pelaksanaan MPLS itu harus mengarah kepada pengembangan kompetensi siswa, baik dari segi pengetahuan, Iya. kemudian keterampilan, juga terutama sikap atau karakter. Yang ketiga ada prinsip efektif dan efisien. Artinya kegiatan MPLS ini harus sesuai maksud dan tujuannya, tidak boleh menyimpang, Iya. dan memberdayakan seluruh sumber daya secara maksimal. Prinsip yang keempat adalah inklusif. Artinya ini MPLS harus dapat diakses oleh seluruh siswa baru atau murid baru tanpa penambul, tanpa terkecuali. Siapapun itu harus bisa mengikuti MPLS. Yang kelima ada prinsip partisipatif. Artinya melibatkan semua stakeholders yang ada di sekolah. Tadi Kepala SMK 1 Languan sudah singgung, melibatkan orang tua, melibatkan komite. Ya. Jadi terbuka, transparan. Yang keenam adalah prinsip fleksibilitas. Jadi ada pedoman tetapi juga bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Di SMA 1 untuk kreativitas, kita di hari terakhir menggelar kreativitas siswa. Jadi kita pertama memberi kesempatan kepada siswa lama itu
untuk memperkenalkan semua kreativitas yang ada di SMA 1 Manado, gelar karya-karya, ya. Kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada murid baru, mereka juga mengekspresikan ya minat bakat masing-masing, dan ini betul-betul kreatif, gembira, ceria. Dan kebetulan SMA 1 Manado sudah melaksanakan MPLS minggu lalu, ya, karena kondisi kita. Kalau Sudah kita berakhir ya, laksanakan, Pak? Berarti sudah selesai. ya. Kalau kita sudah minta izin di dinas juga, dan ini juga selaras dengan prinsip yang keenam, fleksibilitas, menyesuaikan kondisi di sekolah. Di SMA 1 kan tidak ada aula yang bisa menampung 576 siswa. Artinya kalau kita laksanakan di sport hall, akan mengganggu semua KBM di kelas 11 dan 12. Kita izin laksanakan minggu lalu, telah selesai dengan baik ya, anak-anak menikmati MPLS selama 5 hari. 5 gitu, hari ya. ya. Iya. Dan baik, kita kembali ke pendengar tadi yang ingin bergabung di telepon. Silakan untuk yang ingin masuk bergabung di dialog Forum Kawanua pagi hari ini 0821 9583 5080. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung silakan di 0821 9583 5080. Untuk telepon kami ya untuk berdialog dengan dua narasumber, tambah adik Ripka ya. Oke. Narasumber yang ada di studio pagi hari ini silakan ya. Saya menunggu di 082195835080 yang terputus tadi. Baik, kita ke Ibu Hartini Ngadirejo ya, Bu. Gimana pengalamannya selama di MPLS di Langowan, SMK Negeri 1 Langowan, Bu? Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah SMA 1 Manado tentang prinsip-prinsip. Nah, untuk MPLS Rama itu R yang pertama itu responsif, A akuntabel, M melayani, A adaptif, dan H harmonis. Karenanya kami di SMK Negeri 1 Langowan melaksanakan MPLS sesuai dengan MPLS Rama ini dan prinsip-prinsip yang ada. Dengan izin Bu, MPLS ini kami upayakan menjunjung tinggi nilai karakter anak, mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menggembirakan. Melalui pengalaman belajar yang pertama harus berkesadaran, mindful. Yang kedua bermakna, meaningful. Yang ketiga menggembirakan, joyful. Iya, oke. Iya, sebelum kita lanjut silakan yang masuk di line telepon kami 0821 9583 5080. Silakan kembali ke 0821 9583 5080 untuk pendengar pemirsa di mana saja berada yang ingin ikutan bergabung berdialog di Forum Kawanua untuk pagi hari ini yang mengangkat mengenai MPLS Ramah dan Kreatif SMA SMK Sulut 2025. Iya, halo. Halo, selamat pagi. Halo. Halo pagi. Iya, selamat pagi, dengan Pak siapa di mana? Dan Pak Onal. Pak Onal di mana, Pak Onal? Di Winangun. Winangun. Oke, silakan Pak Onal, pertanyaannya seperti apa? Itu MPLS kan sementara berjalan. Iya. Kalau sekarang kan ada sekolah rakyat, ada juga sekolah Nusantara di Langowan. Apakah juga tuh sekolah-sekolah itu soalnya kan orang mulai lagi MBG itu, MBG sekarang kan ada Tatunda tuh yang dengar-dengar begitu. Nggak tahu ini semua sekolah yang lain sudah terlaksana, ada yang belum. Oh, yang belum ini masih bertanya-tanya loh DP status seperti apa. Nah, DP keseimbangan apakah MPLS di MBG ini berlaku untuk semua sekolah atau terpisah-pisah begitu? Iya. Oke, cuma itu. Iya, terima kasih Pak Onal. Oke, ditambung dulu silakan, di belakangnya Pak Onal silakan. Oke. Iya, halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Iya, selamat pagi, dengan Pak siapa di mana? Dengan Hendra, dengan Cliff. Dengan Cliff di Motoling. Oke, silakan Cliff. Pertanyaannya seperti apa? Ketiga narasumber kedua kepala sekolah ya, Bapak dan Ibu. Saya mau bertanya begini, ini apa? Ramah apa itu tadi? Ramah dan kreatif, MPLS yang ramah dan kreatif. Yang ramah. Apakah ramah itu cuman waktu masa pengenalan lingkungan sekolah atau berkelanjutan itu Bapak dan Ibu? Karena kan kita sebagai masyarakat jaga-jaga, jangan lagi di sekolah ada bullying begitu.
mungkin cuma masukan saja begini Pak, Bapak dan Ibu sebagai pimpinan di sekolah. Apa pula kan sekolah ini sekolah besar, siswanya juga banyak. Apakah itu dibentuk satgas begitu? Ini mungkin inisiatif saja dari pimpinan-pimpinan sekolah. Inisiatif dalam arti begini, satuan tugas mengawasi ketika anak-anak itu ada perkelahian, bully, ataupun dari pihak guru mungkin melakukan hal yang tidak orang suka, inginkan, pelecehan-pelecehan begitu. Jadi orang mencegah kan, jangan terjadi sama dengan lalu-lalu toh. Jadi apakah boleh dari Bapak dan Ibu sebagai pimpinan di sekolah membuat satu aturan yang sangat tegas, ketat, supaya anak-anak itu jangan jadi korban kasihan toh. Jadi tolong mungkin cuma titipan sebagai kami sebagai masyarakat, sekolah ini sekolah-sekolah top kan, sekolah besar, siswanya cukup banyak. Jadi tolong mungkin dibuat, jangan orang tunggu lagi dari kementerian, inisiatif saja dari pimpinan orang supaya orang di sekolah tetap cermin bagus. Kadang nggak ada hal-hal yang dapat dengar, ada pelecehan, ada bully atau guru dan murid sampai orang tua lagi datang mengamuk. Jadi mungkin hal-hal apa yang harus dilakukan oleh pimpinan sekolah? Mungkin cuma itu yang saya boleh sampaikan. Iya, terima kasih. Mohon maaf, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Cliff yang ada di Motoling ya. Oke, satu lagi di belakang Cliff biar dijawab sekaligus oleh narasumber pagi hari ini. Silakan 082195835080. Silakan untuk Anda pendengar pemirsa yang ingin berdialog dengan narasumber pagi hari ini di studio, silakan 082195835080. Sebelum pertanyaan-pertanyaan dari Pak Onal tadi dan juga Cliff yang ada di Motoling dijawab oleh narasumber pagi hari ini. Silakan 082195835080 sambil menunggu Anda. Ya, saya ke Pak Jimmy ya. Oke, yang ditanyakan oleh Pak Onal, kebetulan Pak Jimmy sebagai Ketua MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Provinsi Sulawesi Utara yang pasti membawahi semua SMA yang ada dan lebih mengetahui seperti pertanyaan Onal, apakah sekolah-sekolah seperti Sekolah Nusantara, Sekolah Rakyat, itu diberlakukan juga masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan sekolah ya Pak? Seperti apa? Baik Mbak Ike juga Pak Onal di Winangun ya. Yang pertama saya ingin sedikit meluruskan Mbak Ike. Ketua MKKS itu atau organisasi MKKS itu hanya sifatnya koordinasi, kolaborasi ya. Saya bukan membawahi ya. Jadi kita koordinasi dalam rangka memuluskan semua kebijakan-kebijakan dan program-program dari Dinas Pendidikan ya terkait peningkatan kualitas pendidikan. Nah, kemudian yang pertanyaan Pak Onal, yang pertama soal MPLS itu sesuai pedoman Pak Onal, MPLS itu dilaksanakan di semua jenjang pendidikan, baik yang ada dalam negeri maupun juga luar negeri, baik dari PAUD ya sampai ke tingkat menengah. Ya, jadi semua kan itu kan baru memasuki sekolah baru, itu perlu melaksanakan MPLS sesuai dengan pedoman yang ada, termasuk sekolah rakyat dan juga sekolah taruna, sekolah Nusantara. Cuma memang saya tahu sekolah rakyat baru berproses ya. Sekolah taruna juga sekarang sudah ada siswa baru. Saya yakin ya kalau itu sudah jalan, pasti akan ada MPLS juga, begitu ya. Baru yang kedua, kalau terkait MBG, saya tidak ada kewenangan untuk menjawab, tapi ya info yang kita dapat bahwa hal ini sebentar berproses ya. Pemerintah dari awal itu mengalokasikan, melaksanakan untuk semua sekolah. Tetapi tentu ini bukan program yang mudah ya. Sementara berproses ya kita tunggu saja ya. Kita berharap ada waktu tertentu di mana semua sekolah
akan jalan ya yang istilah yang masalah MPG ini. Demikian Pak. Iya, oke. Dan ya untuk adik Ripka ya, selama mengikuti MPLS ini masih berlangsung atau sudah selesai? Hari ini kebetulan sudah hari terakhir penutupan. Hari terakhir, tapi ya mungkin masih sempat ya kalau pulang, masih sempat Iya. ikut. Oke, sampai jam berapa hari ini? Sampai jam 2. Sampai jam 2 ya. Iya, masih sempat mengikuti hari terakhir ya. Oke, kita ke telepon dulu ya, ditunda dulu untuk Adik Ripka. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Rike. Iya, dengan Pak siapa di mana? Selamat pagi Pak Guru Jemi Iya. dan Ibu Selamat pagi. Kepala Sekolah SMA 1 Langoan. Iya, dengan Pak siapa Dari di mana dulu? kawan-kawan, Pak Jon. Iya. Oke, Pak John, silakan Pak John. Begini, saya memang memberikan apresiasi ya kepada MPLS ini. Cuma apalagi Bapak Guru di Manado ini kan mengontrol 576 siswa. Tentu kontrol itu Bapak ada karena banyak dulu ada pengeluhan toh. Soalnya anak kotek japi sekolah tuh anak-anak, rupanya bapak ibu guru tidak kontrol sampai datang surat dari orang tua. Siapa tuh anak soalnya japi sekolah? Wah, orang tua kaget, kami tidak tahu. Pura-pura bilang selamat siang, papa mama. Padahal kotek soalnya japi kontrol tuh anak-anak. Jadi memang bapak ibu guru, bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah, pendidik yang utama adalah orang tua. Tentu sementara dalam pendidikan sekolah itu dari bapak dan ibu guru. Jadi soalnya anak kote sekolah satu minggu tuh anaknya nak jadi sekolah. Orang yang tahu. Yang penting orang tahu tuh anak ada di sekolah. Iya. Jadi Singkat ini saja yang Pak John diharapkan, sudah. apalagi di Manado ini kan 576. Iya. Bayangkan itu. Tetap saya mau bilang Bapak Guru membentuk satuan kontrol untuk anak-anak. Jadi kalau jam sekolah Bapak Ibu Guru kunci itu halaman. Siapapun yang masuk tetap diadakan disiplin. Sudah dipahami ya Pak John ya. Oke. Bagaimana? Ya, kami sudah pahami ya arah Pak John ya. Iya. Saya bukan menggurui Bapak Guru dan Ibu Guru. Iya. Ini yang pernah terjadi toh. Jadi soalnya anak kerja di sekolah tuh anak-anak, orang Pak Guru nggak tahu, orang tua nggak tahu. Yang penting nih, napa uang jajan. Pura-pura bilang selamat siang, selamat sore. Padahal kote coba pontar, coba orang Manado bilang coba caw. Iya. Ya, itu jawab Pak Guru. Terima kasih. Maaf ya. Oke, terima Bapak kasih. Guru dan Ibu Guru dari John Simbar kawan-kawan. Oke, terima kasih Pak John. Oke, terima kasih Pak John yang ada di Kawangkoan. Oke, masih ada di belakang Pak John. Silakan 082195350880. Oke, silakan kami menunggu Anda. Masih ada cukup waktu untuk Anda bisa bergabung bersama kami di 082195835080. Ini mengenai topik kita di pagi hari ini. Masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan MPLS yang ramah dan kreatif. Ya, kalau tadi saya kembali ke Adik Ripka ya, pengalaman selama mengikuti MPLS ini yang dikatakan ramah dan kreatif itu seperti apa pengalamannya di sekolah? Baik, terima kasih atas kesempatan. Pengalaman saya di sekolah selama mengikuti MPLS adalah mendapatkan bimbingan yang cukup baik, mendapatkan teman-teman yang atau seperti kakak-kakak tingkat yang sangat baik, yang ramah dan juga mendapatkan materi-materi yang begitu kreatif dan sangat mengasihkan. Jadi kakak-kakak tingkat juga turut memberikan materi ya? Iya. Materi seperti apa yang diberikan? Materi seperti lingkungan sekolah, tentang lingkungan sekolah, dan juga seperti pengalaman-pengalaman selama di sekolah sih. Termasuk ada yang sudah suka ya katakanlah menggoda atau suka bagara-bagara adik-adiknya, seperti apa?
Belum pernah sih. Belum pernah. Oke, iya, iya biasa kan PDKT dari kakak-kakak untuk adik-adik ya. Oke, ini ada yang masuk, telepon masuk. Ya halo, halo. Ya, halo. Iya, Belum sempat bertanya. iya dengan Pak siapa di mana? Ini cuma Iya, mau tanya bagi iya ini dengan siapa? kira-kira Halo. dengan Ray tadi. Iya, yang oke, terputus. silakan Pak Ray. Nah, kira-kira kegiatan apa yang sudah dilakukan selama MPLS ini? Selama dia berjalan, kan tinggal 1 hari ini. Kira-kira kegiatan apa yang sudah dilakukan Iya. Kepada yang masing-masing sekolah ini kan, yang ada SMA satunya ada dengan Iya. Mamon. Kira-kira Oke. apa yang sudah dilakukan? Oke, terima Iya. kasih. Oke, terima kasih Pak Ray ya yang terputus tadi, penasaran juga masuk lagi ya. Oke, kita ke Pak Jamie ya. Yang ditanyakan oleh Pak Ray, kira-kira apa yang masih dilaksanakan, seperti kalau Pak Jamie sendiri, kalau Pak Jamie sudah selesai ya, tapi kalau Ibu Hartini masih 1 hari lagi ini ya. Oke, kalau Pak Jamie seperti apa Pak Jamie? Untuk materi-materi yang kami sampaikan selama MPLS itu tetap mengacu di pedoman ya yang telah dikeluarkan, karena ini memang harus dipatuhi. Istilahnya ada materi-materi wajib, tapi juga ada materi-materi tambahan yang dari sekolah sejauh dia tidak bertentangan dengan pedoman. Yang pertama itu terkait dengan penumbuhan dan penguatan karakter, seperti tentang profil lulusan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian program-program pencegahan penyimpangan sosial. Kemudian ada tentang pengenalan dan interaksi positif dengan warga satuan pendidikan. Nah, ini ada berkenalan dengan pimpinan sekolah, dengan guru, dengan kakak kelas ya, dengan semua stakeholders ada di sekolah. Kemudian ada pengenalan sarana dan prasarana satuan pendidikan ya, kita memperkenalkan sekolah ini punya fasilitas apa ya, internet apa ada atau tidak, termasuk toilet, laboratorium, lapangan ya. Nah, itu tentang sarana prasarana itu cukup banyak. Kemudian ada tentang pengenalan kondisi lingkungan sekitar satuan pendidikan ya, seperti di SMA 1 itu di luar sekolah itu banyak sekali kafe. Dari kita juga harus antisipasi ya, antisipasi jangan sampai seperti tadi yang Pak John bilang ya, bilang pergi sekolah tapi ternyata pergi di kafe ya, itu kita sudah antisipasi ya. Kemudian ada materi tentang pengenalan visi, misi dan tujuan dari sekolah, ini perlu diketahui oleh seluruh murid baru. Kemudian pengenalan tentang kurikulum ya, kurikulum yang ada di SMA itu apa, kemudian cara belajar SMA itu seperti apa ya. Apalagi kalau SMA kita menekankan ke anak-anak harus ingat bahwa SMA itu seyogyanya harus melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dari sekarang harus siap ya, harus siap. Kami memperkenalkan juga tentang sekolah-sekolah kedinasan ya. Ini sekolah-sekolah yang tidak berbiaya ya, tetapi persyaratannya cukup berat ya. Dan ini kalau anak-anak itu serius, ini peluang yang sangat strategis, walaupun orang tua tidak mampu ya. Yang penting itu harus siap ya. Kemudian ada juga pengenalan tentang ekstrakurikuler di sekolah ya. Itu diperkenalkan pengembangan minat dan bakat ya. Di SMA 1 ada bola voli ya, yang melegenda, ada basket, ada karate ya, ada ini baik olahraga juga seni ya, ada cakalele, ya, ada maengket, kulintang ya. Kemudian di kebahasaan tuh ada teater ya, ada sanggar, ada baca puisi, cipta puisi, itu ada banyak sekali. Itu kita semua informasikan kepada anak-anak supaya sejak dini mereka bisa menentukan pilihan ya, sesuai dengan minat bakatnya dan kondisi yang ada di sekolah gitu. Termasuk juga baris berbaris, karena SMA 1 punya budaya untuk mempersiapkan anak-anak calon paskibraka begitu ya. Ya, itu Pak. Oke. Iya, kita akan break sejenak untuk beberapa pesan yang akan lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Forum Kawanua.
informasi dan inspirasi. Satu RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. kanal informasi dan inspirasi. Satu. Iya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kita masih di dialog Forum Kawanua untuk hari ini ya, dengan 3 narasumber yang ada di studio. Bapak Jamie James Jeremias SPD sebagai Kepala SMA Negeri 1 Manado, dan juga sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Provinsi Sulawesi Utara atau Ketua MKKS, ada Ibu Hartini Ngadirejo MPD sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Langoan, dan juga ada Adik Ripka Boseke, peserta MPLS dari SMK Negeri 1 Langoan ya. Oke, langsung sudah ada telepon yang masuk. Oke, kita terima dulu telepon yang masuk sebelum dijawab oleh narasumber. Oke, ya halo. Halo, selamat pagi. Balik lagi Cliff dari Iya, Botoli. oke, iya. Saya tadi Silakan. bertanya, tapi Iya. kok cuma lewat-lewat. Iya. Ini Sebetulnya host itu harus oke. cekatan dan ramah. Iya. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih ya. pagi. Oke, kita diburu oleh waktu dan juga sudah ada ingatan untuk ada telepon yang masuk ya. Sabar ya, Cliff ya. Oke, kita baru bahas bersama narasumber bahwa setelah break kita akan jawab ya pertanyaan dari Cliff dan juga Pak John ya. Oke, jadi bukan cuman Cliff yang bertanya, tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang harus dijawab oleh narasumber pagi hari ini. Oke, harus sabar ya Pak Cliff ya. Oke, dan ya untuk pertanyaan dari Cliff tadi akan dijawab oleh Ibu Hartini Ngadirejo MPD sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Langoan mengenai ramah berkelanjutan dan Satgas ya. Itu yang sudah diingatkan oleh Ibu Hartini. Oke, silakan Ibu Hartini untuk menjawab pertanyaan dari Cliff tadi mengenai Satgas dan juga ramah berkelanjutan. Apakah akan berkelanjutan bukan cuma sekedar di MPLS. Oke, silakan Ibu Hartini. Ya, terima kasih Pak Cliff. Pertanyaannya sangat baik dan masukannya juga sangat baik untuk kami. Terima kasih. Tentang adanya Satgas di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia sudah ada tim pencegahan dan penanganan untuk ini, dan ada juga Satgasnya juga sudah dibentuk. Ini terdiri dari guru, dari komite, dan juga dari boleh diambil dari pemerintah setempat. Ini maksudnya untuk apa? Agar supaya hal-hal yang tidak baik di sekolah dapat dicegah. Kalaupun sudah terjadi, bagaimana cara mengatasinya supaya hal-hal ini teratasi dengan baik, Pak Cliff. Lalu lanjut, apakah ramah ini hanya untuk di masa-masa MPLS atau berkelanjutan? Pak Cliff, ini akan terus sampai anak-anak selesai sekolah, sampai mereka lulus. Kami sekolah-sekolah melaksanakan pelayanan pendidikan yang ramah. Ya, terima kasih, Bu. Oke, pengalaman selama ini seperti apa Bu? Yang di Langoan, terus yang diceritakan oleh Pak Jimmy tadi dari Manado seperti apa, Langoannya seperti apa? Untuk yang apa Bu ini? Yang MPLS yang ramah dan kreatif.
Oh iya, terima kasih. Kalau di SMK Negeri 1 Langowan dari hari pertama kami melaksanakan program yang membuat anak-anak itu diterima oleh guru, oleh staf pendidikan, oleh kakak kelas, sehingga mereka merasa aman, nyaman, dan siap untuk belajar bersama. Dan juga di hari akhir ini, Bu, kami melaksanakan penutupan MPLS, direncanakan ada program satu siswa satu tanaman. Jadi siswa itu ada lokasi halaman yang agak luas, kami menanam di situ. Nantinya setiap siswa menjaga itu selama dia belajar di SMK Negeri 1 Langowan. Iya, saya ke Pak Jimmy ya, seperti yang dikatakan oleh Cliff tadi, siswa yang begitu banyak, sementara yang lainnya, oh ya, Pak Cliff atau Pak John ya, yang berkeliaran ya, cuma tahu selamat siang, tapi ternyata ada di luar ya. Kalau dari Pak Jimmy sendiri, perlukah membentuk satgas seperti itu? Baik, dari pihak sekolah. Mbak Ika, pertama tadi yang Pak John maksudkan kan bagaimana mengontrol ya mengontrol siswa yang banyak ya, 576. 576 ini baru kelas 10, Mbak Ika. Iya. Tapi kita punya siswa lebih dari 2000. Nah, jadi pasti sedangkan siswa sedikit ada masalah, apalagi siswa banyak ya. Nah, tetapi kita tentu berupaya untuk mengantisipasi ya. Di sekolah di samping ada pimpinan sekolah, ada guru, ada juga wali kelas, ada guru BK. Kemudian yang paling penting kita ada aturan, ya. Ada aturan yang bisa membackup semua, ya, bisa mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan yang mengganggu proses pembelajaran. Jadi kita punya aturan yang sudah disosialisasikan kepada orang tua, ya. Dari awal anak masuk kita sudah sosialisasikan. Tadi terkait dengan masalah kehadiran. Kita punya aturan di sekolah, dia 7 hari berturut-turut tidak hadir, itu dikembalikan ke orang tua. Tidak hadir tanpa berita ya maksudnya. Kemudian dia akumulasi 14 hari dalam 1 semester tidak hadir di sekolah tanpa berita, itu dikembalikan kepada orang tua. Tetapi tentu kita tidak pasif, tidak tunggu-tunggu dia nanti 7 hari baru kita. Justru kita 1 hari saja tidak hadir tanpa berita, kita sudah komunikasikan dengan orang tua. Salah satu tindakan antisipatif adalah kita sekarang kan di zaman modern, zaman teknologi, kita punya grup orang tua. Ya, punya grup orang tua. Ada wali kelas yang setiap hari itu di grup itu dia tulis siapa yang tidak hadir. Ya. Jadi langsung ketahuan siapa yang tidak hadir. Nah, jadi fungsi kontrol ini bukan cuma berada di sekolah, tapi juga ada di orang tua. Nah, orang tua juga harus apa? Aktif juga ya, aktif juga melihat grup ada informasi apa ya, supaya ketahuan. Ada guru sampai tidak membuat PR itu diinfokan di grup, tidak menggunakan seragam, terlambat diinfokan di grup. Jadi ini tindakan-tindakan antisipasi ya, dan ini akan mengurangi miskomunikasi antara sekolah dengan orang tua. Kita setuju yang Pak John sampaikan, jangan sampai orang tua tidak tahu, siswa tidak ke sekolah, guru juga masa bodoh. Saya pikir tidak demikian. Kita berupaya keras untuk bisa tidak ada miskomunikasi antara sekolah dan orang tua. Apalagi sekarang kan kita zaman IT ya, itu informasinya bisa diupdate setiap menit, setiap jam. Nah, yang penting itu kita sama-sama punya kepedulian untuk saling mengontrol ya. Makasih Pak John sudah mengingatkan, kami akan berkomitmen ya untuk tidak ada siswa yang gagal. Kami selalu seperti sekarang ya, masuk 576. Saya bilang di hari pertama sekolah, kami berharap ya masuk 576 selesai juga 576. Tidak ada yang kandas di tengah jalan. Ya, itu komitmen kami ya, begitu ya. Seperti itu ya, baik ya. Kalau tadi dari Pak Jimmy, kalau dari Langowan sendiri, Ibu Hartini sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Langowan, seperti apa Bu? Apakah siswinya juga punya komitmen sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak sekolah? Seperti apa? Ya, terima kasih Bu. Di SMK Negeri 1 Langowan seperti juga di sekolah-sekolah lainnya memiliki SOP atau tata tertib. Seperti juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kami di sekolah bukan menunggu beberapa hari. 1 hari saja sudah tidak hadir, kami segera
meminta wali kelas untuk segera menghubungi orang tua. Dan juga ini sementara dikembangkan di SMK Negeri 1 Langowan. Jadi sebentar siswa masuk, kami membuat laporan ke orang tua melalui WA ke nomor masing-masing orang tua, apakah siswa ini hadir tepat waktu, terlambat, atau bahkan dia bolos akan dilaporkan setiap hari. Demikian, Bu. Iya. Oke, saya ke Adik Ripka ya. Pengalaman dari Adik Ripka selama 1 minggu mengikuti MPLS ini, terus kira-kira ada perubahan, kira-kira ada motivasi seperti apa untuk bisa, oh ya saya bisa 3 tahun ke depan berada di sekolah ini, seperti apa? Silahkan. Terima kasih. Untuk motivasi yang diterima selama mengikuti MPLS, banyak motivasi yang diterima. Salah satunya untuk lebih giat belajar, lebih giat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru, dan lebih giat untuk hadir ke sekolah tepat waktu. Iya. Oke, masih ada waktu sedikit, 1-2 penelpon yang akan kami terima. Silakan untuk Anda pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada yang masih ingin ikutan bergabung di dialog Forum Kawanua untuk pagi hari ini, silakan 082195835080. Silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan berdialog dengan narasumber yang ada di studio. Ini mengangkat mengenai masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan sekolah atau MPLS yang ramah dan kreatif. Oke, silakan untuk Anda 082195835080. Oke, iya halo. Iya halo. Halo. Iya halo. Iya, selamat pagi, dengan Pak siapa di mana? Halo. Halo. Iya, halo, selamat pagi, dengan Pak siapa di mana? Halo. Langowan, Rofi Iya. Langowan. Dari Pak Rofi di Langowan. Oke. Ya, pertanyaan seperti apa Pak Rofi? Ya, ini menarik sekali. Memang dari tadi mau masuk setengah Iya. 3. Syukur bisa masuk. Iya. Terus begini, para ibu bapak narasumber kita, ini untuk MPLS ya namanya judulnya. Iya. Jadi, halo. Iya. Silakan Pak Rofi. Bisa didengar Bu? Bisa? Iya, jelas Pak Rofi, silakan. Oke, begini. Tadi Rama ya, Rama joyful tadi ya. Iya. Itu selain itu memang kita agak-agak disiplin juga, bisa juga, saya setuju juga. Nanti ke depan kan bisa lebih, kalau joyful itu joyful yang bagaimana Pak Bapak Ibu? Karena terlalu santai juga kan, namanya mendisiplinkan juga ada unsur sedikit ini semacam penggodokan lah begitu ya, katakanlah begitu. Kan kita lagi rame sekarang di Jawa Barat itu, Kande di Mulyadi kan punya program-program tertentu untuk anak-anak yang sudah keterlanjuran di jalanan begitu kan, didisiplinkan lagi. Jadi seyogianya Bapak Ibu juga ada visi misi seperti Kang Deddy juga begitu Pak. Kedua yang kami ingin semacam masukan itu, kesehatan ya, perlu saat MPLS ini sekiranya orang tua dimintakan keterangan kesehatan anak. Begitu, apa dia dalam perawatan atau baru selesai perawatan, ada punya riwayat penyakit, karena itu menunjang juga mungkin ya dalam mengikuti MPLS ini. Jadi cuma 2 itu saja. Satunya itu bisa jadi ada semacam visi misinya Kang Deddy, bisa juga. Saya setuju juga. Jadi kedua yaitu mengenai riwayat kesehatan anak. Cuma itu saja Bapak Ibu dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rofi yang ada di Langowan ya. Kebetulan di sini juga Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Langowan, Ibu Hartini Ngadirejo MPD, dan juga Adik Ripka Boseke dari SMK Negeri 1 Langowan. Oke, yang akan menjawab mungkin Pak Jimmy untuk visi dan misinya seperti apa Pak Jimmy? Tadi yang Pak Rofi soal joyful itu ya. Jadi betul, saya setuju Pak Rofi. Jangan sampai kita salah kaprah. Karena kita mau mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, ya, joyful, kemudian cuma santai-santai. Ya. Yang penting senang-senang tuh, kok jadi bodoh. Nah, jadi maksudnya menyenangkan dalam rangka supaya anak itu belajar tidak tertekan. Artinya substansi dari pembelajaran tetap jalan. Nah, jadi maksudnya beda. Kalau dulu kan, dulu itu
guru siswa salah sedikit dapat pukul, toh dapat straf. Nah, maksudnya itu yang harus dihilangkan. Tetapi soal disiplin belajar itu harus. Ya. Jadi kita maksudnya belajar yang sebenarnya joyful itu adalah belajar tanpa tekanan. Artinya siswa sadar bahwa kita harus belajar untuk mempersiapkan masa depan. Bukan berarti selalu ice breaking, selalu baku sedu, ya, kemudian nak belajar. Salah itu. Ya, jadi tetap itu belajar. Substansi belajar tetap itu nomor satu. Tetapi siswa belajar itu tanpa tekanan, tapi penuh kesadaran tuh, ya. Meaningful tuh, ya. Jadi belajar yang bermakna tuh, tanpa tekanan, tapi tetap bermakna. Bukan berarti santai ya, gitu ya. Sebenarnya kita sudah di penghujung waktu ya. Ada closing statement dari Ibu Hartini Ngadirejo MPD sebagai Kepsek SMK Negeri 1 Langoan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Di akhir sesi ini, mari kita tanamkan nilai bahwa sekolah adalah rumah kedua yang nyaman, aman, dan membahagiakan bagi anak-anak kita. Ada satu pantun, izin, jalan-jalan ke kota Langoan, membeli kain berwarna biru. Sekolah tanpa perundungan membuat siswa tumbuh maju. Terima kasih. Ya, oke, Adik Ripka Boseke, ya, silakan closing statementnya seperti apa, memberikan motivasi mungkin untuk teman-temannya, silakan. Baik, terima kasih untuk motivasi yang diberikan. Selalu giat belajar dan semangat untuk menggapai cita-cita. Oke, saya ke Pak Jimmy James Jeremias SPD untuk closing statementnya seperti apa, Pak Jimmy? Saya mengutip ungkapan dari psikolog terkenal di Jakarta, Jonathan Simajuntak. Tidak ada anak yang sulit. Yang ada adalah orang tua yang tidak mampu mendidik anak. Jadi mari kita bersinergi, sekolah dan orang tua, untuk mengawal anak-anak kita mencapai masa depan mereka dengan jaya. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Jimmy dan pendengar pemirsa di mana saja berada. Demikian dialog Forum Kawanua untuk hari ini Rabu 16 Juli 2025 mengenai masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS yang ramah dan kreatif SMA SMK Sulut 2025. Terima kasih untuk Bapak Jimmy James Jeremias SPD sebagai Kepala SMK Negeri 1 Manado, Ketua MKKS Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Provinsi Sulawesi Utara, juga Ibu Hartini Ngadirejo MPD sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Langoan, dan juga Adik Ripka Boseke sebagai peserta MPLS dari SMK Negeri 1 Langoan yang sudah hadir di studio untuk pagi hari ini. Saya Ike Darsono Memuaya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.